Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Huan Chongxi atau The Charm of Soul Pets episode keduanya ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode kedua masih dibuka dengan bangkitnya iblis mata putih karena iblis ini berusaha memakan jiwa dari Bang MC kita. Moye dan ulet hijau kelihatan tidak bisa berbuat apapun karena Moye sedang dalam keadaan terluka, sementara ulet hijau malah ngumpet di balik tas milik Bang MC. Dengan tenang Cumu berusaha menekan jiwa iblis mata putih untuk kembali masuk ke dalam tubuhnya. Yap, pada akhirnya Cumu berhasil menekan iblis mata putih sekaligus mengetahui kalau kekuatan dari iblis mata putih sudah naik satu level selama iblis tersebut bersemayam di dalam tubuhnya. Di sini masih cukup beruntung iblis mata putih hanya mengonsumsi setidaknya 80% kekuatan yang dimiliki oleh Cumu. Jadi masih ada sekitar 20% kekuatan yang bisa digunakan oleh Cumu untuk menekan iblis mata putih tersebut. Setelah iblis mata putih berhasil ditekan, Bang MC lekas menghampiri Moye untuk mengobati luka-luka yang diderita oleh Soul Pets-nya tersebut karena pertarungan melawan Sengmo sebelumnya cukup menguras kekuatan. Cumu juga sedikit khawatir akan kesembuhan dari Moye karena kompetisi hidup dan mati di Pulau Iblis akan dilakukan sebentar lagi. Singkat cerita, ketika hari sudah pagi, anak buah Cao Yi pergi ke kediaman dari Cao Yi untuk melaporkan kalau Sengmo sudah tewas di tengah hutan. Tapi sebelum dia masuk ke dalam kamar, ada seorang budak wanita bernama Shinsu keluar dari dalam kamar karena semalaman ini dia melakukan kegiatan 18++ bersama dengan Cao Yi. Setelah beberapa saat, akhirnya Cao Yi sangat kaget ketika mendengar kabar kematian dari Sengmo, apalagi ketika mengetahui tidak ada orang lain yang keluar dari dalam penginapan budak selain Cumu seorang. Cao Yi pun segera meminta anak buahnya untuk mengumpulkan semua budak guna menanyakan siapakah orang yang sudah membunuh Sengmo tadi malam. Di satu sisi Cao Yi juga cukup menyesalkan kematian dari Sengmo karena dia adalah budak yang cukup potensial. Singkat cerita, ketika semua budak sudah berkumpul, Cao Yi langsung memberikan orasi kalau Sengmo sudah mati di tengah hutan tadi malam. Dia mengancam akan membunuh siapapun di antara para budak yang berani melakukan pembunuhan tersebut tanpa sepengetahuan darinya. Sontak kematian dari Sengmo membuat semua budak kaget. Semua itu karena Sengmo punya serigala jiwa tingkat 8, jadi sangat sedikit peluang bagi para budak untuk bisa membunuhnya. Di satu sisi, rekan satu kamar Cumu yang bernama Ting Yu kepikiran kalau Cumu adalah pelaku yang sudah membunuh Sengmo karena tadi malam Cumu pulang dalam keadaan sudah terluka. Sementara itu, Cao Yi akan mempercepat kompetisi terakhir hidup dan mati untuk para budak karena dia khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tentu saja kerugian akan dialami oleh Cumu, di mana luka yang diderita oleh Moye belum pulih sepenuhnya. Singkat cerita, ketika hari sudah malam, Ting Yu berencana meminjam buku pemeliharaan hewan yang dimiliki oleh Bang MC kita. Dia juga bertanya apakah Cumu adalah orang yang sudah membunuh Sengmo kemarin malam. Tapi ya begitulah, Ting Yu juga nggak peduli apakah Cumu yang sudah membunuh Sengmo atau bukan. Tapi yang jelas dia cukup bersyukur karena Sengmo sudah mati. Selain itu mereka juga harus mewaspadai Fanggu dan juga Gecing yang merupakan budak paling kuat. Di saat yang sama Ting Yu juga dikagetkan karena buku pemeliharaan hewan milik Cumu berisikan tentang rubah cahaya bulan yang bisa berkamuflase.
Singkat cerita, keesokan harinya kompetisi hidup dan mati akan dilakukan dan total budak yang akan bersaing adalah sebanyak 40 orang. 40 orang ini akan bertarung satu sama lain hingga mereka tersisa 10 orang terakhir saja. Di saat yang sama Cumu juga masih khawatir karena pada saat ini Moye belum pulih sepenuhnya. Tiba-tiba saja ada seorang budak yang berusaha melarikan diri karena dia takut akan kompetisi hidup dan mati yang sebentar lagi akan dilakukan. Ternyata budak ini lari ketakutan karena dia harus berhadapan dengan salah satu orang terkuat, yaitu Gecing. Dengan cepat di sini Cao Yi menggunakan Soul Patch miliknya untuk membunuh budak yang mencoba untuk kabur tersebut. Dia juga memberi peringatan agar para budak tidak melarikan diri seperti budak yang baru saja dia bunuh. Cumu sendiri kelihatan hanya menggenggam erat tangannya karena dia tidak bisa menormalisasi perbuatan yang dilakukan oleh Cao Yi kepada para budak. Sebelum kompetisi dimulai, Gecing dipastikan sudah masuk ke babak selanjutnya karena lawannya di babak pertama sudah terbunuh oleh Soul Patch milik Cao Yi. Setelah beberapa saat kompetisi sudah berlangsung, kini tibalah giliran Cumu untuk melawan seorang budak wanita bernama Hongdan. Sedari awal Hongdan sengaja banyak bacot untuk mengalihkan perhatian dari Cumu karena dia ingin menggunakan tumbuhan beracun. Tapi Bang MC kita menyadari hal tersebut dan langsung melakukan serangan cepat menggunakan sebuah pisau untuk melukai tangan dari Hongdan. Tangan Hongdan yang terluka adalah tangan yang memegang tumbuhan beracun, jadi bisa dibilang kejadian ini adalah senjata makan tuan. Kecepatan Cumu mengambil keputusan mendapat pujian dari beberapa orang budak lain. Di satu sisi, Cao Yi juga menganggap Cumu punya beberapa trik untuk mengalahkan lawan. Dia kemudian meminta anak buahnya untuk segera membuat pengaturan agar Cumu dipertemukan dengan Gecing di pertarungan berikutnya. Singkat cerita, 9 orang telah menyelesaikan kompetisi hidup dan mati dan kini hanya menyisakan pertarungan antara Cumu melawan Gecing saja. Pemuda dengan iblis mata putih dan seekor rubah cahaya bulan level 6, kematian seperti apa yang kalian inginkan? Ucap Gecing yang memberikan Psywar kepada Bang MC kita. Cumu sendiri tidak takut sedikit pun dengan ancaman yang diberikan oleh Gecing kepadanya. Dia pun lekas mengeluarkan Soul Patch rubah cahaya bulan atau Moye untuk melawan Soul Patch ular sisik berbisa milik Gecing. Pertarungan pun langsung tersaji antara Moye melawan ular sisik milik Gecing. Terlihat bisa beracun, ular sisik mampu menembus bulu pertahanan tingkat pertama yang dimiliki oleh Moye. Serangan demi serangan juga masih terus berlanjut di antara Soul Patch masing-masing hingga di suatu momen Cumu menyerang Gecing menggunakan sebuah pisau agar ular sisik secara refleks melindungi Gecing. Momen seperti ini memang sengaja digunakan oleh Bang MC untuk melakukan serangan spesial dari rubah cahaya bulan. Tapi ya begitulah, karena kondisi dari Moye belum pulih menjadikan serangan tersebut tidak berarti apapun bagi ular sisik Gecing. Sementara itu dari arah penonton, Xin Yu mengejek Ting Yu karena rekan sekamarnya mengalami nasib sial harus bertemu dengan Gecing. Tapi di satu sisi Ting Yu berkata kalau kondisi dari rubah cahaya bulan belum pulih sepenuhnya dan hal tersebutlah yang menyebabkan Moye tidak bisa menyerang dengan maksimal. Meskipun kondisi Moye sedang lemah, Ting Yu masih sangat yakin kalau Cumu bisa memenangkan pertarungan melawan Gecing dan masuk menjadi 10 budak terakhir.
Sementara itu dari dalam arena, Geching berencana mengeluarkan serangan terakhir untuk mengalahkan Moye. Serangan kuat yang dilakukan oleh Geching berupa gigitan jahat dari ular sisik yang dia miliki. Diketahui gigitan jahat merupakan jenis serangan yang akan menelan lawannya hidup-hidup dan menerima racun korosif yang ada di dalam tubuh ular sisik. Jadi bisa dipastikan Moye akan membusuk jika berhasil ditelan oleh ular sisik milik Geching. Alih-alih menghindari serangan Geching, Chumu akan bertaruh dengan menggunakan teknik bayangan dari rubah cahaya bulan dan melakukan serangan ketika dia sudah berada di dalam perut ular sisik. Yap, benar sekali, serangan pedang cahaya bulan yang merupakan serangan teknik tingkat tinggi dari rubah cahaya bulan digunakan oleh Moye untuk membunuh ular sisik. Pada akhirnya ular sisik naga harus tewas sekaligus membuat semua orang kaget karena ternyata selama ini rubah cahaya bulan menggunakan teknik kamuflase agar tidak diketahui oleh orang lain kalau Moye sudah mencapai Soul Patch tingkat ke-9. Tentu saja keberhasilan Chumu mengalahkan Geching membuat Cao Yi kaget. Dia benar-benar tidak menyangka kalau tuan muda keluarga Chu menyembunyikan kekuatan dari rubah cahaya bulan sedalam ini. Karena Geching harus menerima kekalahan, maka dia akan dimakan oleh iblis mimpi buruk yang sudah bersemayam di dalam tubuhnya. Tapi Geching kelihatan menolak untuk memberi makan iblis tersebut dan memilih untuk bunuh diri. Kematian dari Geching sebenarnya membuat Chumu sedikit kasihan karena aktor utama kematian Geching adalah istana iblis mimpi buruk yang sudah menanamkan iblis di dalam tubuh mereka. Sementara itu, Cao Yi masih sedikit kaget karena ternyata Chumu sangat sulit untuk dihabisi. Pada saat ini dia akan melakukan perintah yang diberikan oleh keluarga yang kepadanya untuk membunuh tuan muda dari keluarga Chu tersebut sekarang juga. Cao Yi pun langsung menggunakan teknik tekanan mental untuk membuat Chumu berlutut sekaligus berkata di hadapan semua budak kalau Chumu adalah tersangka yang sudah membunuh Sheng Mo kemarin malam. Di satu sisi, Chumu meminta Moye untuk tenang dan tidak keluar dengan paksa dari ruangan jiwa Soul Patch, efek tekanan mental yang diberikan oleh Cao Yi. Di saat yang sama, kematian dari Sheng Mo yang disebabkan oleh Chumu tentu saja membuat semua budak menjadi kaget. Mereka tidak menyangka kalau Chumu berhasil mengalahkan Sheng Mo yang merupakan salah satu budak terkuat dengan serigala jiwa tingkat 8 yang dia miliki. Cao Yi. Ketika Cao Yi hendak membunuh Chumu dengan alasan karena dia sudah membunuh Sheng Mo, tiba-tiba saja Tuan Aliansi Jiwa atau Tuan Xia berambut putih berbicara agar Cao Yi membiarkan Chumu hidup lebih lama lagi. Semua itu tidak terlepas karena tubuh yang dimiliki oleh Chumu mampu untuk memberi makan iblis mata putih dengan baik. Jadi Tuan Xia akan membiarkan iblis mata putih bersemayam lebih lama di dalam tubuh dari Bang MC kita. Cao Yi yang sangat takut dan patuh dengan Tuan Xia pada akhirnya mau tidak mau mengabulkan permintaan tersebut. Dia pun segera meminta Ting Yu untuk membawa Chumu kembali ke dalam kamar. Singkat cerita, di sebuah tebing pulau iblis, Chumu berbicara kalau dia harus mencari cara untuk kabur bersama dengan Moye dari pulau iblis ini. Setelah nantinya berhasil kabur, Bang MC mempunyai rencana untuk mencari dan menemui anggota keluarga Chu yang masih tersisa. Karena Chumu dan Moye saat ini bukan tandingan dari Cao Yi, maka mereka harus bersabar terlebih dahulu sampai saatnya tiba. Tiba-tiba saja kejutan terjadi di mana Moye mengalami evolusi, dan evolusi Soul Patch bisa dibilang akan meningkatkan semua kemampuan yang dimiliki oleh binatang jiwa.
Tanpa ragu Bang MC juga langsung meminta Moye untuk memakan sebuah kristal jiwa agar evolusi dari Moye semakin paten. 你可以连续种族一遍，集中强化你的进攻能力，而不是银月狐和媚月狐。一级绒毛全期大于其他高级种族的魂宠。 Benar saja, Moye langsung mengalami peningkatan yang cukup pesat di mana cakar-cakarnya sudah mencapai level 2, sementara bulu pelindung sudah mengalami peningkatan kekuatan perlindungan lebih kuat dari sebelumnya. Sementara itu di tempat lain, Cao Yi masih pusing karena Tuan Xia ternyata sangat menyukai tubuh dari Cumu. Di satu sisi, keluarga yang sudah mengirimkan surat kepada Cao Yi untuk segera membunuh Cumu yang merupakan tuan muda keluarga Chu. Tiba-tiba saja anak buah Cao Yi masuk ke dalam ruangan karena ingin melaporkan kalau pertarungan antara pulau sebentar lagi akan dilakukan. 10 budak dari Pulau Iblis Hijau akan bertarung melawan budak-budak dari pulau lain. Momen ini pun akan digunakan oleh Cao Yi untuk menyusun rencana guna bisa membunuh Cumu. Cao Yi pun lekas meminta anak buahnya untuk segera memanggil Tuan Liu, pemilik pulau sebelah, karena dia ingin melakukan diskusi sebelum pertarungan berlangsung. Siasat yang ingin dilakukan oleh Cao Yi ini juga sekaligus menutup episode 2 dari Donghua Charm of Soul Patch kali ini ya guys. Gimana nih, lanjut nggak guys? Oh iya, Mimin mau ngasih sedikit informasi kalau Donghua ini tayang setiap hari Minggu ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week. Dadah.